Shalom, Tuhan memberkati. Iman yang mempercayai apa kata Tuhan, iman yang mempercayai firman Tuhan adalah iman yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengejar Tuhan. Ketika kita mengingat kasih Tuhan, kita terpesona, kita terkagum-kagum. Tuhan menjanjikan bahkan melakukannya untuk kita setiap hari. Bahkan ketika di samping kanan kiri depan belakang kita sesuatu yang seperti padang gurun sekalipun, tapi Tuhan menyiapkan taman Tuhan, air yang sejuk untuk kita nikmati setiap hari. Shalom Bapak Ibu pecinta online, selamat jumpa di dalam nama Yesus. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggikan Dia Allah kita, sebelum kita mengucap syukur, kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kau jaga lindungi kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita. Bapa, pimpin kami di dalam ibadah kami. Pimpin kami untuk memuji memuliakan namamu. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa, pimpin berkati hamba-hambamu. Pemimpin pujian, Bapa mengurapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Memuji Engkau, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, jalannya firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa, menjadi pelaku firman yang baik. Jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang sertai, Bapa yang berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, pencinta ibadah online dimanapun Anda berada. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah, dan siapkan hati kita, buka hati kita, beri pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mulaikan ibadah yang luar biasa ini, tundukkan kepalamu di tempat kita masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih, begitu luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Penjagaan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang tepat pada waktunya Engkau selalu beri dalam hidup kami ya Bapa. Kami terkagum-kagum melihat karya Allah yang selalu menemani kami setiap saat dan waktu. Dan kembali Tuhan di hari ini kami rindu, baik kami di tempat ini dan saudara-saudara kami dimanapun berada, kami rindu menyatukan hati iman percaya kami untuk memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam ibadah online kami. Kami serahkan ibadah yang luar biasa ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus, ambil alih dan kuasa Tuhan bekerja baik di tempat ini maupun di tempat dimanapun siaran ini tersiar. Kuasa Allah, kemuliaan Tuhan dan mujizat Allah terjadi dimanapun. Bersyukur, awali ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama nyanyikan pujian ini di tempat kita masing-masing. Rasa hadirat Tuhan turun di tempat kita dalam pujian ini. Haleluya. Bila ku buka mata dan lihat wajahmu, haleluya, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, oh, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu dan ku haleluya ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kami kenal dalam hidup kami. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan pujian ini. Dan ku ingin mengenalmu dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, buka hatimu di saat ini, sembah Dia, sembah Yesus. Dia layak menerima segala yang terbaik. Dia layak diagungkan, dipuji, dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, dielung-elungkan. Dialah Yesus, Kau Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, rasakan hadirat Tuhan menjamah hidupmu di tempatmu masing-masing. Berikanlah pujian penyembahan, making melody in your heart.
dari hati kita yang paling dalam. Berikanlah melodi-melodi yang terindah kepada Yesus kita. Indarawasi kita kami rindu Engkau, kami rindu jamaah-Mu menjamah kami rindu hadirat-Mu, kami rindu melayani-Mu, kami rindu memeluk-Mu, memeluk-Mu. Yesus, betapa kami rindu Engkau. Terima kasih Tuhan. Di saat ku Kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuh kita disembuhkan ketika kita menyembah Tuhan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuh. Katakan, ku tahu Engkau, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Sekali lagi, ku tahu Engkau. Sama-sama katakan, telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat yakin hadirat-Mu ada di tempat ini, dan hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing. Alaskan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang selalu memberi kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan yuk. Dia memberi kemenangan, yuk. Kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allahmu
sebagai pahlawan. Dia memberi kemenangan dalam kasih-Nya. Kita dibaharui, Allah berkitar dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita. Dia bersorak, amin, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di, amin, sebagai pahlawan. Dia memberi kemenangan dalam hidup kita, ya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirar dengan sukacita. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak karena kita. Dia bersorak setiap hari. Haleluya, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah, Tuhan Allah, kita sama-sama. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita. Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak karena kita. Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Ketika Tuhan Allah di tengah kita, maka kita bersorak dan kita penuh kemenangan setiap hari. Katakan amin. Dan firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, bahwa kita akan menjadi orang yang senantiasa diberkati dan memberkati. Amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagi hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku dan bagimu. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on everybody. Aku dilimpahi, yeah. Karena Dia Allah yang sangat sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagi kita. Haleluya. Kasih setiamu menyata bagi hikmat kebajikan tersedia bagi kita. Hikmat kebajikan Tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya begitu besar di dalam hidup kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi setiap hari, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kata, aku diberkati, ya Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Dia Allah yang sanggup, amin, untuk menyediakan yang terbaik dalam hidupmu setiap hari. Aku dilimpahi, amin, anugerah Tuhan bagi kita. Are you ready? Come on. Aku diberkati,
hatimu untuk kita dengar firman Tuhan. Ketika kita mengingat kasih Tuhan, kita terpesona, kita terkagum-kagum. Tuhan menjanjikan bahkan melakukannya untuk kita setiap hari. Bahkan ketika di samping kanan kiri depan belakang kita sesuatu yang seperti padang gurun sekalipun, tapi Tuhan menyiapkan taman Tuhan, air yang sejuk untuk kita nikmati setiap hari. Di tengah-tengah kegersangan dunia ini ataupun orang yang menjauhi kita, tapi Tuhan ada untuk kita. Dia memberi yang terbaik, berkat yang terbaik, air yang terbaik, dan segala hal yang terbaik dalam hidupmu dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari Bapak Ibu, katakan sama-sama pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Oh, Kau menyelamatkanku dengan kasih-Mu. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah yang besar kepada kita semua. Mari nyanyikan pujian ini. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya yang melimpah dalam hidup kita setiap hari. Yesus, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat kita, hasratku, hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Angkat tanganmu di tempat kita masing-masing, katakan sama-sama. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa Dia penuhkan hidup kita dengan hasratnya.
lagi Bapak Ibu, katakan dengan yakin, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang mengalir melalui firman-Mu. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri saja, kita akan selalu mencari keselamatan dan kepuasan, serta kesenangan sendiri saja. Tetapi kalau kita hidup untuk Kristus, kita akan hidup untuk kebaikan orang lain. Karena Kristus telah memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, agar kita semua bisa diselamatkan. Karena itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu setiap hari dan ikutlah aku." Di era COVID-19 pandemi ini, semua orang diharuskan untuk menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Ini semua penting demi kesehatan tubuh kita sendiri dan juga orang lain. Teman-teman yang terkasih, inilah salib yang baik untuk kita pikul setiap hari. Mungkin pengorbanan ini sepertinya mengurangi gairah hidup kita. Tetapi dengan pengorbanan kecil ini, kita mengurangi keegoisan kita setiap hari. Dengan salib 5M ini, kita dapat hidup sebagai Kristus yang tersalib di zaman ini. Dengan salib 5M ini, kita menjadi saksi cinta Tuhan setiap hari. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Hari ini kita telah menyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita fokus, mari kita benar-benar menyatukan hidup kita, membuka hati untuk taburan kuasa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Engkau tetap berikan kepada kami kesehatan yang sempurna. Kami belajar untuk ibadah. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini hati kami telah kami buka untuk taburan kuasa firman-Mu. Bekerjalah Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kepada hamba-Mu kekuatan dan kuasa agar hamba-Mu memiliki bahasa yang sama. Agar firman Tuhan tertanam dalam setiap hati para pengikut ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan kepingin mengajar kita melalui Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan 3. Yesaya 51 ayat 1, 2, dan 3. Saya akan bacakan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion,
menghibur segala reruntuhannya, yang membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belentaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Latar belakang munculnya ayat ini karena Allah memperhatikan bangsa pilihannya yang saat itu dalam keadaan kacau. Dia dibawa ke pembuangan, dan di tanah pembuangan dia menjadi budak, sehingga Allah melihat dengan penuh belas kasihan. Lalu muncullah ayat ini. Di tempat pembuangan ini sebenarnya mereka masih menyimpan kebanggaan mereka sebagai bangsa pilihan. Tetapi kebanggaan yang disimpan ini merupakan kebanggaan yang tumpul, karena mereka didera dengan berbagai macam kesulitan hidup. Keadaan ini sama seperti kita yang katanya orang Kristen, yang katanya kenal Tuhan, yang memiliki firman Tuhan ya dan amin, tetapi mereka didera dengan berbagai macam ketakutan, berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam sakit penyakit, sehingga kebanggaan ini tidak muncul. Mereka tidak berani menepuk dada karena mereka kalah dengan berbagai macam kesulitan hidup itu. Nah, maka muncullah tawaran yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan tawarkan? Yang ditawarkan Tuhan adalah keadaan padang gurun akan diubah menjadi taman Firdaus. Keadaan yang sangat-sangat menyiksa, sangat-sangat sulit akan diubah oleh Tuhan menjadi tamannya Tuhan. Nah, untuk apa? Untuk memunculkan kebanggaan yang mereka miliki, untuk mengatakan bahwa saya ini adalah orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan tahu, hai kamu yang masih mencari Tuhan, hai kamu yang masih mengaku mengejar kebenaran, orang-orang yang masih mengejar kebenaran walaupun hidup dalam reruntuhan, seperti firman Tuhan katakan, Sion yang sudah menjadi puing-puing reruntuhan akan diubah oleh Tuhan menjadi taman bunga yang indah. Satu contoh. Kalau orang tidak muncul kebanggaan itu modelnya seperti ini. Kalau kita sakit, makanan apapun yang kita makan pahit rasanya. Walaupun makanan itu sebenarnya enak, makanan itu sebenarnya kesukaan kita, tetapi kalau kita sakit, semuanya jadi pahit. Sama. Orang Kristen yang katanya punya iman, yang katanya cinta Tuhan, yang katanya firman Tuhan itu ya dan amin, kalau mereka itu dalam reruntuhan, rohaninya sakit, kasih karunia Allah tidak sampai dalam hidupnya, sehingga dia hanya melihat tetapi tidak merasakannya. Maka hari ini Allah tawarkan, yang ditawarkan adalah kemampuan Allah
keluarbiasaan Allah untuk mengubah padang gurun menjadi taman Eden, untuk mengubah padang belantara menjadi taman Tuhan. Maka mari kita sambut tawaran Allah itu. Mari kita tanggapi tawaran Allah ini. Allah kepingin memulihkan kehidupan kita. Allah kepingin memunculkan kembali kebanggaan kita sebagai anak-anak Allah. Dengan kebanggaan ini, Allah akan melihat ada perubahan yang luar biasa. Di ayat ini dikatakan padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara menjadi taman bunga. Artinya, segala sesuatu yang runtuh, segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang tidak pasti diubah oleh Tuhan menjadi taman Eden, di mana Allah ada bersama dengan dia, di mana Allah berjalan-jalan bersama dengan Adam dan Hawa. Taman Eden, satu taman yang memberikan tawaran apa-apa ada di situ. Damai sejahtera ada di situ. Sukacita ada di situ. Bahkan tidak pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, kekurangan dan sebagainya. Dari kebanggaan yang lenyap, dimunculkan Allah melalui kebanggaan saya sebagai anak Allah, melalui kebanggaan kita sebagai anak Allah. Taman Eden akan dimunculkan, dan padang belantara yang tidak karuan, tidak ada tetaburan, mulai muncul keindahan-keindahan hidup menjadi taman bunga. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan tawarkan kepada kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, kembalilah mengingat siapa jati diri kita. Kita adalah debu. Kita adalah dipahat oleh Allah. Dikatakan dalam ayat ini, kamu harus melihat gunung batu dan kamu dipahat dari sana. Artinya apa? Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini tidak ada harganya. Namun Allah memanggil kita. Allah memilih kita. Inilah kebanggaan kita. Manusia yang tidak ada harganya, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kejahatan, mulai dipanggil oleh Allah. Kesadaran hidup dalam panggilan Allah ini adalah satu kebanggaan. Kita berani menepuk dada. Inilah anak-anak Allah, anak yang dipilih oleh Allah. Dan melalui kebanggaan, melalui pemilihan ini, Tuhan katakan, pandanglah Abraham dan pandanglah Sarai. Yang artinya kita harus melihat imannya Abraham, iman yang luar biasa. Kita melihat ketaatan Abraham yang suatu saat di tempat yang nyaman, di tempat yang aman, Abraham mendengar panggilan Tuhan, tinggalkan saudaramu, tinggalkan semua hartamu, tinggalkan sanak familimu, ikutlah aku. Abraham taat kepada Allah. Dia meninggalkan kenyamanannya, dia pergi bersama dengan pimpinan Allah. Hidup yang tidak ada harganya, hidup yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, ditantang oleh Allah. Ayo ikut aku. Hidup yang tidak ada apa-apanya, hidup yang tidak punya kekuatan, hidup yang tidak ada harganya,
ditantang oleh Allah. Ayo ikut aku. Mari kita tinggalkan hidup lama kita. Mari kita tinggalkan hidup yang hancur karena ketakutan, kekhawatiran, dengan penyakit, dengan segala macam ini. Ikut Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, pandanglah iman Abraham. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mengerikan sekali. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin ada di antara bapak ibu yang hari-hari ini mengalami kehancuran yang luar biasa. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap maju lagi. Pandanglah iman Abraham. Mungkin ada di antara bapak ibu memiliki sakit, penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Pandanglah iman Abraham. Walaupun tidak ada tempat untuk berharap, tetapi dia tetap percaya pada firman Tuhan. Iman yang mempercayai apa kata Tuhan, iman yang mempercayai firman Tuhan adalah iman yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengejar Tuhan. Jangan hanya sekedar ke gereja, jangan hanya sekedar berdoa, jangan hanya sekedar baca Alkitab, tetapi mari kita lanjutkan apa yang diajarkan di gereja, apa yang diajarkan Alkitab yang kita baca. Kita berharap bahwa Allah ada bersama kehidupan kita. Jangan lewatkan tawaran Tuhan yang mampu mengubah ketakutan karena tekanan hidup, yang mampu mengubah ketidakpastian akan menjadi kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman. Asal syarat yang ditawarkan Tuhan kita penuhi. Sekali lagi, apa syaratnya? Mengembalikan kebanggaan bahwa kita adalah anak-anak yang dipilih Tuhan dan merasakan hadirnya Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Setelah kita memiliki kebanggaan, lalu kita rasakan ternyata Tuhan ada di samping saya. Yang kedua, mari kita menggunakan imannya Abraham. Iman yang percaya total bahwa apa yang dikatakan Alkitab ya dan amin, tanpa kita tawar, tanpa kita olah lagi. Pokoknya ya dan amin. Tuhan mengatakan, kamu bukan ekor, tapi aku akan angkat kamu untuk menjadi kepala. Kamu terus naik, 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 dan terus naik. Itulah janji Tuhan. Di tengah masa pandemi, di tengah masa ketakutan, di tengah corona, di tengah omikron, di tengah segala macam, kita punya Tuhan yang berjanji akan mengangkat kita dari reruntuhan Sion menjadi Taman Firdaus, dari padang belantara menjadi Taman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa. Tawaran hari ini merupakan tawaran yang membanggakan kami. Yang tadinya kami telah loyo, diterpa dengan berbagai macam kesulitan hidup, diterpa dengan ketakutan COVID-19, Omikron, bahkan segala macam ketakutan muncul. Hari ini Engkau memberikan kekuatan baru kepada kami, supaya kami menikmati Taman Firdaus,
supaya kami menikmati taman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, agar kami dapat mempraktekkan apa yang Kau firmankan hari ini. Dan kami terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan ibadah di pagi ini, mari dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan. Jadi di zaman new normal, protokol kesehatan itu penting. Di GBS Haleluya ada 6. 1B 5M. 1B itu berdoa, 5M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mobilitas kita kurangi. Pengumuman yang kedua, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, tolong sekali lagi tolong di like. Karena kalau Bapak Ibu like untuk ibadah online, berarti menyenangkan hati saya, menyenangkan hati kru, dan menyenangkan itu ada berkat tersendiri dari Tuhan. Di like, lalu di komen, komentarnya apa Bapak Ibu? Lalu yang ketiga di share, minimal 1 orang 5, sehingga berita Injil cepat. Jangan sampai di akhir zaman ini kita ketinggalan, ya. Kita beritakan Injil agar sampai ke ujung-ujung bumi. Terus tolong, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, doakan kami. Perlu Bapak Ibu, kesehatan kami, kesetiaan kami, kerajinan kami, supaya ibadah online ini terus dapat dilakukan. Karena dengan ibadah online ini kita dapat menyiarkan firman Tuhan jauh kemana, ke seluruh muka bumi ini. Terus doakan alat-alat supaya alat-alat awet Bapak Ibu, karena ini kita bawa kemana-mana. Jadi kalau Bapak Ibu ikut mendoakan alat-alat awet, hari ini kami masih kurang 2 kamera. Jadi doakan supaya Tuhan akan memberkati dan akan dapat melengkapi untuk ibadah online. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu, di GBIS Haleluya Palur sudah ada ibadah onsite dengan alamat Banaran Selatan, belakang BCA Palur. Gampangnya belakang BCA Palur. Kami beribadah hari Minggu jam 9 pagi dan hari Selasa jam 6 sore. Kami mengundang agar Bapak Ibu yang dekat, yang kepingin, silakan datang di ibadah onsite Haleluya Palur. Nah, mari kita akan akhiri ibadah kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati ibadah ini dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Kami doakan hamba-Mu, Bapak Zakaria, Tuhan beri hikmat, kiranya semakin hari semakin lebih lagi untuk pelayanan-pelayanannya, baik ibadah langsung, tatap muka maupun ibadah online yang diselenggarakannya. Cukupkan segala pembiayaan, dana, dan setiap peralatan yang dibutuhkan kiranya dapat menjadi
awet dan berhasil untuk dipergunakan. Juga berkati hamba-Mu dengan seluruh keluarga besarnya, sehingga keluarga hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia yang kami kasihi ini dengan hikmat dan makrifat yang dari Engkau. Berkati agar negeri ini jauh dari segala macam bencana, jauh dari COVID-19, juga berkati agar cita-cita bangsa ini untuk maju sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, Tuhan berkati. Berkati pemimpin-pemimpin kami, baik mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, Tuhan berkati. Juga berkati segenap rakyat Indonesia agar dapat mendukung keberhasilan bangsa ini dan dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa, permohonan, dan ucapan syukur kami peralaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau telah izinkan kami untuk beribadah secara online. Dan kami satukan hati dari berbagai tempat. Kami satukan hati berdoa, mengucap syukur karena Tuhan telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Bapak dan Ibu Sriono telah Kau jamah. Dan saat ini dalam pemulihan 100%. Kami bersyukur. Kami juga berdoa minta kepada Tuhan jamah anak kami Oktavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Iman Hartono yang jantungnya kurang beres, Naomi yang juga pemulihan jantung, Daniel Kurniawan yang terkena knalpot, dan Ibu Pendeta Setia Purnomo yang jatuh dan kakinya sakit. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa di tempat kami masing-masing, tapi tangan kuasa-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Dan kami berdoa untuk Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto, dan Bumbing. Jamah Tuhan, supaya imannya tumbuh, dan dengan iman yang tumbuh, dia dapat menikmati sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar doa-doa kami, dan Engkau telah mengabulkannya. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan beraktivitas di tempat kami masing-masing. Maka berkat Tuhan akan turun atasmu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.